Berikan nomor teleponmu. Mau mengutiku ya? Hah. Selamat tinggal, pria tampan. Semoga nggak ketemu lagi. Kita akan segera bertemu lagi. Umur 7 tahun. 15 tahun lalu kakek meninggal. Ayah membawa selingkuhannya, merebut perusahaan yang kakek wariskan padaku. Ibu demi melindungiku, bilang mengirimku ke desa. Padahal, diam-diam dikirim ke luar negeri. Aku pulang kali ini, pasti akan merebut kembali semua milikku. Yugui, akhirnya kamu pulang. Katanya dia datang dari desa. Kenapa auranya tajam banget? Apa gunanya punya aura tajam? Tuan Fei tetap saja batalkan perjodohan. Batal? Pagi ini, Tuan Fei mengirim pesan ingin membatalkan perjodohan yang dirancang kakekmu dan neneknya. Sudah ada upacara adat dan surat nikah resmi. Tenang saja, selama kita nggak setuju, perjodohan ini nggak bisa batal. Keluarga Fei itu keluarga terkaya. Tuan Fei kepala keluarga termuda dan sukses. Kamu gak setuju? Senya gue, sadar dirilah. Cepat setuju pembatalan itu. Kalau Tuan Fei sampai marah, kamu dan ibumu harus segera angkat kaki dari sini. Yugui, menurut wasiat kakekmu, saat usiamu 22 tahun kamu bisa ambil alih perusahaan. Dulu ayahmu gak berani menolak perjodohan dengan keluarga Fei ini. Tapi kalau perjodohan batal, ayahmu pasti gak akan berikan perusahaan padamu. Bu, aku juga sebenarnya gak niat menikah dengannya. Jadi maksudmu, kamu punya cara diam-diam membuat ayahmu bisa segera... Bagus, asalkan dia mati, kamulah satu-satunya pewarisnya. Bu, aku ini hacker, bukan mafia. Oh, terus gimana dong? Tenang, besok aku ke keluarga Fei untuk bicara. Batal gak masalah, tapi harus tunggu sebulan lagi setelah aku dapatkan perusahaan kakek. Halo, nama saya Shen Yukui, ingin bertemu Direktur Fei. Anda sudah janjian? Shen Yugui, ternyata kamu gadis kampungan dari desa itu ya? Siapa ya? Asal kamu tahu, aku ini adik sepupu Fei Nanchang. Kakakku sudah batalkan perjodohan. Ngapain kamu datang? Aku tahu banget. Bertahun-tahun, keluarga Shen gunakan nama kakakku untuk mengeruk kekayaan. Mau apa? Masih mau cari untung dari pembatalan ini? Bukan itu maksud. Bukan apanya? Dengar ya, hanya wanita berbakat dan cantik sempurna yang pantas jadi kakak iparku. Seperti idolaku Kura-Kura. Kura-Kura? Dia itu hacker nomor 1 di dunia. Nah, sudahlah. Orang udik dijelasin panjang lebar nggak akan paham. Asal tahu ya, kakakku nggak akan pernah menikahimu. Lebih baik buang saja mimpimu itu. Kalau nggak boleh masuk, biar dia yang keluar. Direktur Fei, Nyonya Shen nggak mau batalkan perjodohan. Kabarnya bahkan semalam Nona Shen dipulangkan dari desa. Pasti ingin mengganggu Anda. Perjodohan ini harus dibatalkan. Orang yang ingin aku nikahi jelas bukan Shen Yugui, tapi... Sudah kamu periksa nomor ponsel itu? Gimana hasilnya? Direktur Fei, ternyata itu nomor fiktif. Dia berani memberiku nomor fiktif. Boleh juga. Dia pikir aku nggak bisa menangkapnya. Fei Nanchang, aku di lantai bawah. Ayo tangkap aku. Ada apa ini? Apa ini? Kenapa alarmnya berbunyi? Ada yang menyerang firewall kita. Kenapa kamu masih di sini? Pergi. Direktur Fei datang! Kakakku bukan orang yang bisa kamu lihat sembarangan. In, kesini. Usir dia. Cepat bawa keluar. Oh, aku... Baik. Kalian gak boleh begini, lepaskan aku. Mau apa sih? Fei Nanchang! Cepat turunkan aku!
Alarm sudah dimatikan. Nggak ada dokumen perusahaan yang hilang. Sepertinya ada orang yang iseng. Sepertinya tadi aku dengar suaranya. Apa aku halu? Tuan Fei, ada apa? Kumpulkan semua. Temukan gadis itu. Baik. Yin, dengar baik-baik ya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam. Awasi. Siap. Oke, nggak boleh masuk ke dalam ya. Tuan Fei pasti akan pulang ke rumah setelah bekerja kan? Tuan Fei, kami sudah kerahkan semua koneksi untuk mencarinya. Tapi sepertinya dia hilang di telan bumi. Dasar sampah. Untuk apa kalian digaji? Tuan Fei, apa gadis itu punya ciri-ciri khusus? Dia sangat cantik. Maaf, Anda tahu di mana rumah Fei? Sebelah sana. Oh. Oh, terima kasih. Berhenti. Rumah Fei? Yang mana ya? Dik. Eh, Bisa minta tolong? oh ya. Aduh. Oke. Dik. Bantu pegang ini sebentar. Saya mau angkat telepon. Iya, oke. Baik. Halo paman. Bicara yang keras dikit. Suaranya kecil sekali. Jangan pergi. Kak. Hei, Kak. Kak. Nona, kita bertemu lagi. Hah? Wah! Wah! Minggir! Nyebelin banget. Kamu nendang aku. Aku nggak nendang. Itu rambutku. Kau tindih rambutku. Ih, Cepat. Uyuh, ganas banget aksinya. minggir. Walah, badan cowoknya bagus banget. Anak muda zaman sekarang nafsunya besar. Ceweknya juga cantik. Benar. Dik, kalian mainnya liar banget ya. Baru juga aku tinggal telepon sebentar, kalian sudah kayak suami istri saja. Apaan sih? Apa lihat-lihat? Nggak usah pegang. Pamer banget mereka. Jangan rekam. Ayo, pergi. Lanjut. Hei. Bantu aku. Kenapa kasih nomor fiktif? Kita cuma tidur bareng sekali. Lagi pula aku sudah tunangan. Kamu cinta dia? Enggak. Kalau gitu batalkan tunanganmu denganku saja. Aku juga nggak ada rasa denganmu. Perasaan bisa dipupuk pelan-pelan. Hah? Bener kan? Kamu mau apa? Menurutmu aku mau ngapain? Sekarang kamu nggak bisa lari lagi. Nomor ponsel sudah dapat. Mau apa lagi? Namamu. Kamu pasti nggak mau aku cium di depan banyak orang begini kan? Ayo jawab. Namaku Sencongsin. Bohong ya? Terserah mau percaya enggak. Kamu belum makan kan? Ayo. Kalau dia terus mengikutiku begini, gimana aku bisa ke rumah Fei untuk batalkan pertunangan? Makan boleh saja, tapi sekarang aku ada urusan mendesak. Kamu tunggu baik-baik di sini ya.
Aku pergi sebentar. Baik, aku akan mengawasimu. Aku nggak suka diabaikan. Jangan coba-coba menipuku. Halah, Direktur Fei, Anda sudah mencarinya lama, kenapa dibiarkan pergi? Dia ada urusan mendesak. Bocin stadium akhir, sudah nggak tertolong. Nona Shen, Nyonya Besar mempersilahkan Nona masuk. baik. Aku nggak tahu gimana sikap Nyonya Besar terhadapku. Ya ampun, kamu Yugui kan? Terakhir kali nenek melihatmu, kamu masih imut digendong kakekmu. Masih sekecil ini. Sekarang sudah tumbuh menjadi gadis besar yang begitu cantik. Terima kasih, Nek. Ayo duduk, ayo duduk. Aku dan kakekmu adalah sahabat karib. Oh, Dulu, saat menjelang ajalnya, dia menitipkanmu padaku. Nah, selama ini kamu pasti menderita. Nenek, Syukurlah kamu sudah kembali. Aku akan segera persiapkan acara pernikahanmu dengan Nanceng. sepertinya Nyonya Besar nggak tahu Fei Nanceng batalkan perjodohan. Aduh, tapi kalian berdua belum pernah saling ketemu ya? Bocah nakal itu taunya hanya kerja saja. Sampai sekarang pun dia belum pulang. Gini saja. Nenek ajak dia makan malam besok malam jam 6 di Pavilion Fuji ruang privat 99. Biar kalian kenal dan hubungan jadi lebih akrab. Baik, Aduh, bagus banget. akhirnya aku bisa bertemu tunanganku itu. Halo? Halo? Kenapa belum turun juga? Oh, aku lupa bilang. Aku sudah pergi duluan lewat pintu lain. Kamu... Oke, kita tunda dulu makannya. Jangan lari ya. Satu lagi, aku sudah kirim permintaan pertemanan. Tolong diterima. Oke. Bonusmu berlipat. Terima kasih, Direktur Fei. Nenek, Dasar bocah nakal, akhirnya kamu pulang juga. Baru saja Yugui datang ke sini loh. Anaknya sangat baik. Cepatlah nikahi dia, ya. aduh nenek. Nenek tahu nggak kenapa dia ngotot nikah denganku? Keluarga Sen andalkan perjodohan ini untuk menguruk untungan. Dia menikahiku demi dapat lebih banyak uang. Jadi demi uang ya? Jadi, jangan sampai nenek tertipu deh. Astaga, kebetulan kamu punya uang. Apa? Kalau dia suka uang, kasih saja dia lebih banyak uang. Bukankah uang dicari suami untuk dibelanjakan istri? Aku nggak mungkin menikah dengannya. Aku sudah punya kekasih. Apa? Kamu... Dasar bocah nakal, kamu belum pernah bertemu Yugui. Kalau sudah bertemu Yugui, kamu pasti gak akan suka orang lain deh. Bodoh amat, besok malam kamu temani nenek ketemu Yugui. Nggak mau. Aduh. Dadaku sakit banget. Nek, Aduh, kepalaku juga sakit. Badanku sakit semua. Kamu gak mau pergi. Nenek gak mau minum obat. Biar mati saja. nenek. Mau pergi nggak? Hei, Mau. Aku pergi. nah gitu dong. Bibi, aku cuma pinjam cincin zamrudmu buat FOMO bentar di luar. Pelit banget sih. Perhiasan yang kamu pinjam gak ada yang kembali. Ya udah nggak apa-apa. Tapi ini warisan pusaka keluarga Yu. Aku siapkan untuk pernikahan Yugui. Tuan Fei saja mau batalkan perjodohan, buat apa persiapan? Lagi pula, barang keluarga Sen itu milik ayah. Bibi nggak berhak mengaturnya. Shen Taohao, kamu sudah janji padaku. Cincin ini harus diserahkan ke Yugui. Waktu aku janji padamu, Tuan Fei belum bilang mau batalkan perjodohan. Lagi pula, cuma urusan cincin. Ribut banget sih. Kamu sengaja minta dihajar ya? Apa-apaan kamu? Kamu belum pantas pakai cincinku. Ayah, lihat dia. Ibu. Kamu tadi menemui Tuan Fei kan? Perjodohannya batal nggak?
Bicara ganti rugi nggak? Aku nggak ketemu Tuan Fei. Tapi aku ketemu neneknya. Nenek Fei bilang, perjodohan ini nggak dibatalkan. Nenek juga mengatur kencanku dengan Fei Nanceng besok malam. Gak mungkin! Ayah, dia pasti bohong! Cepat telepon dan tanya! Jangan konyol. Mana mungkin aku punya nomor Tuan Fei? Selama bertahun-tahun, keluarga Fei cuma menghubungi ibunya. Yukui, besok kamu mau bertemu Fei Nanceng ya? Kalau perjodohan gak batal, biar ayahmu temani. Fei Nanceng mau batalkan perjodohan. Kalau mereka ikut, bisa-bisa ketahuan. Kenapa? Kenapa ragu? Kamu bohong ya? Apa kamu mau memanfaatkan kekuasaan keluarga Fei untuk merebut saham ayahmu? Oh, Aku merasa gak nyaman pertama kali kencan dengan Tuan Fei. Apanya yang gak nyaman? Sudah diputuskan. sebaiknya kamu berdoa. Besok benar-benar bisa kencan dengan Tuan Fei. Ayo pergi. Gimana? Kencan bohongan ya? Jangan khawatir. Kalau keluarga Fei jadi batalkan perjodohan, nanti ibu ajak ayahmu naik gunung. Biar dia celaka. Perusahaan akan jadi milikmu. Ibu tenanglah, kencan besok itu sungguhan. Dia lagi. Aku bereskan urusan financing biar perjodohan gak batal. Cinta dipikir nanti saja. Kenapa dia belum terima pertemananku? Apa pulsanya habis? Direktur Fei, hari ini saya sudah isikan pulsa 10 juta. Kamu gila ya? 10 juta? Berarti ponsel rusak. Penipu kecil. Bohongi aku lagi. Direktur Fei, Nyonya Besar sudah menunggu Anda di ruang privat. Kalau gitu, kita temui Shen Yugi ini. Ibu mana? Di acara begini, ngapain ibumu Enwar itu datang? Bikin malu saja. Perjodohan dua keluarga ayah bawa selingkuhan. Gak malu ya? Kamu... Shen Yukui, kamu pikir kami ini bodoh ya? Aku sudah cari tahu semuanya. Waktu ke grup Fei, kamu gak ketemu Tuan Fei sama sekali. Tapi malah diusir kan? Aku yakin banget di ruangan itu pasti gak ada Tuan Fei. Nyonya Besar bilang sudah di sini. Kalau ayah dengar sendiri, Fei Nanceng batalkan perjodohan, ayah pasti nggak akan kembalikan perusahaan padaku. Jadi omongan Jilan benar ya? Bagus. Aku mau lihat sendiri, ada Tuan Fei di dalam nggak? Yugui, kamu Nenek. datang. Jalanan Nanceng agak macet. Oh, Barusan bilang dia sudah hampir sampai. Ini... ini nenek Fei Nanceng, Nyonya Besar Fei. Drama Wave. Kurang ajar banget. Nggak bisa ajak Tuan Fei kencan, malah ajak nenek palsu main sinetron. Semua orang tahu Nyonya Besar Fei jarang keluar rumah. Nggak pernah ikut acara apapun. Nyonya hebat gitu, mana mungkin menemuimu? Aku nggak sebodoh itu. Pakai orang menyamar jadi Nyonya Besar Fei. Yugui nggak bohong. Aku memang nenek Fei Nanceng. Dasar nenek-nenek, aktingmu boleh juga. Aku memang nenek Fei Nanceng. Sensilan, jaga mulutmu. Kalau nggak percaya, aku telepon dia sekarang. Nggak usah telepon. Kamu... Dasar nenek tua, masih mau cari bantuan. Nenek, Kamu, nenek. Masih mau cari bantuan ya? kamu. Nenek, nenek, nenek kenapa? Nenek, bertahanlah, aku ambilkan obatnya.
Ini nenek bohongan, apalagi obatnya. Nyonya besar sakit jantung, berikan obatnya. Ketahuan aja, masih terus acting. Berikan obatnya. Gue, demi nenek tua ini, kamu berani pukul adikmu? Beliau beneran nyonya besar, Fei. Lepaskan. Nenek, Tuan Fei segera datang. Dia nggak akan ampuni kalian. Alah, kalau dia memang Nyonya Besar Fei beneran, suruh Tuan Fei datang ke sini. Nenek!